Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi kita yang pertama yaitu tentang sejarah lahirnya Pancasila. Di mana ini adalah materi kita di awal pertemuan kita ya. Pada awalnya, Belanda sebelumnya menduduki wilayah Indonesia, ya, menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nah, karena pada masa itu, ya, Belanda dan Jepang terlibat dalam Perang Pasifik, di mana Jepang, ya, tergabung dalam blok poros, sedangkan Belanda tergabung dalam blok sekutu. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, ini yang menyebabkan melemahnya kekuatan sekutu ya. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menandatangani perjanjian Kalijati yang dimana perjanjian ini berisikan tentang penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Nah, disinilah dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia. Selama sekitar 3,5 tahun, Jepang menjajah Indonesia, ya, yang menyebabkan banyak penderitaan rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia dipaksa kerja tanpa diberi makan layak, ya, yang layak dan tanpa upah. Kerja paksa pada masa penjajahan Jepang disebut dengan Romusa. Akibat penderitaan yang semakin parah, rakyat Indonesia kemudian berusaha melawan penindasan penjajahan Jepang. Mereka berjuang bersama untuk mengusir Jepang dari tanah Indonesia. Sehingga pada tahun 1944, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah masih belum berhasil. Perlawanan melawan penjajah dilakukan di berbagai daerah seperti Aceh, Tasikmalaya, Indramayu, dan Blitar. Perlawanan tersebut berhasil dikalahkan oleh Jepang, namun kekalahan tersebut justru membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Pada akhirnya, pada tahun 1944, Jepang sering mengalami kekalahan dari sekutu. Jepang lalu berubah untuk menunjukkan sikap yang lebih baik demi menarik simpati rakyat Indonesia. Nah, Jepang juga berusaha menghentikan perlawanan rakyat dan memujuk rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang berperang melawan sekutu. Berikut adalah cara-cara yang dilakukan Jepang untuk menarik rakyat Indonesia. Yang pertama adalah bendera merah putih diizinkan berkibar di kantor-kantor. Kemudian, yang kedua, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi. Yang ketiga, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu Kunaiki Kaiso. Janji ini diucapkan di depan sidang parlemen Jepang. Janji ini kemudian terkenal dengan sebutan Janji Koiso. Isi Janji Koiso adalah Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Janji ini dibuktikan dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Jumbui Kosakai. Tugas BPUPKI adalah melakukan penyelidikan tentang usaha mencapai Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang, terdiri dari 60 orang berasal dari Indonesia, 7 orang berasal dari Jepang, ya, di mana ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya adalah Panji Suroso. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali,
Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini bertujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia dan merumuskan dasar negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia yang disepakati adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam merumuskan dasar negara Indonesia, BPUPKI mendengarkan beberapa pidato dari tokoh pergerakan nasional Indonesia, di antaranya adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Ketiga tokoh ini mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia, yang dimana isinya adalah yang pertama adalah gagasan menurut Profesor Muhammad Yamin yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945, yang dimana beliau mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian gagasan yang kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, di mana isi gagasannya adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Kesinambungan lahir batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Dan gagasan yang ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang isinya adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan perlu kalian ketahui ya anak-anak ya, pada tanggal 1 Juni 1945 ini juga dimasukkan sebagai hari lahir Pancasila ya. Jadi jangan lupa hari lahir Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah itu, setelah sidang BPUPKI pertama, BPUPKI mengalami masa reses persidangan atau masa jeda atau istirahat ya, selama 1 bulan lebih. Sebelum mulai masa reses, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Panitia ini dinamakan dengan Panitia 9. Ketua Panitia 9 adalah Insinyur Soekarno. Tugas Panitia 9 adalah mengolah usul dan konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Sidang Panitia 9 dilakukan pada tanggal 22 Juni 1945, di mana Panitia 9 bertemu untuk melaksanakan sidang tidak resmi yang dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI. Isi sidang Panitia 9 adalah membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang 1945. Hasil sidang menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian berlanjutlah ke sidang kedua BPUPKI ya, di mana sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli. Sidang tersebut membahas tentang rumusan dasar negara NKRI yang setelah itu dinamakan sebagai Pancasila. Jadi yang belum memahami tentang dasar negara yang terdapat pada Piagam Jakarta, mari kita lihat sama-sama ya. Rancangan dasar NKRI yang terdapat dalam Piagam Jakarta adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian setelah itu, setelah BPUPKI dibubarkan, kemudian digantikan oleh PPKI, di mana PPKI adalah kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum dimulainya sidang PPKI yang pertama, para tokoh mengusulkan untuk merubah isi dari Piagam Jakarta, ya, di mana karena tidak mewakili masyarakat di wilayah timur Indonesia yang umumnya bukan penganut agama Islam. Nah, kemudian usulan tersebut disampaikan kepada Muhammad Hatta dan dirubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Usulan tersebut disampaikan demi menjaga persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Nah, sidang pertama PPKI membahas tentang dasar negara Indonesia yang berupa Pancasila, ya. Pengesahan ini dilakukan setelah sehari setelah proklamasi, ya. Nah, atau setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus. Ya, kemudian hingga kini Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Demikian ya anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan tentang hari ini, yaitu tentang penjelasan materi kita sejarah lahirnya Pancasila, ya. Nah, baik anak-anak, Pak Guru sudahi dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Pak Guru, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan tetap belajar di rumah dengan giat. Dadah.